Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita limpahan karunia yang tiada henti-hentinya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Dan mudah-mudahan Allah bermudah kita untuk masuk di bulan Ramadan ya. Dan ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbaiki diri kita, tidak mengulangi kesalahan kita pada bulan-bulan Ramadan yang lalu. Mungkin kita menyambut bulan-bulan Ramadan yang lalu masih kurang maksimal, maka Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa membenahi diri, memperbaiki diri sehingga kita bisa menyongsong dan menyambut bulan Ramadan dengan lebih optimal dan maksimal ya. Karena bertemu dengan bulan Ramadan adalah suatu karunia ya. Dalam satu hadis disebutkan tentang dua orang yang mereka berdua masuk Islam bareng-bareng, kemudian berhijrah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng, kemudian salah satu dari kedua orang tersebut berjihad kemudian mati syahid. Sementara temannya yang kedua diberi usia sampai tahun depan, kemudian meninggal. Akhirnya dua-duanya meninggal. Yang satu meninggal mati syahid, yang kedua diberi umur sampai tahun depannya baru meninggal. Setelah itu ada salah seorang sahabat yang bermimpi dalam mimpinya pergi ke surga, kemudian ternyata yang surganya yang lebih dahulu masuk adalah yang belakangan meninggal. Maka ini kok bisa yang belakangan duluan masuk surga padahal dia meninggal belakangan, dan padahal yang pertama meninggal dalam kondisi mati syahid. Maka hebohlah mimpi ini sampai diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka heran, kok bisa ya Rasulullah yang mati belakangan kok duluan masuk surga, apalagi yang mati duluan mati syahid. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaisa qad asya ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua masih hidup selama setahun, diberi umur panjang untuk bisa beribadah? Alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan pada tahun berikutnya sementara yang pertama sudah meninggal dunia? Fa shalla wa shoma, kemudian dia salat dan dia berpuasa, sehingga akhirnya meskipun dia meninggal belakangan dan dia tidak mati syahid, tapi ternyata dia lebih dulu masuk surga karena dia mendapatkan umur setahun untuk bisa banyak beramal soleh, yang mengungguli teman yang pertama yang mati syahid. Di antara amal-amal soleh tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Alaisa qad adraka Ramadan, bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan? Bukankah dia telah sehingga dia pun berpuasa dan salat? Oleh karenanya, ketika kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati bulan Ramadan, kita harus mensyukuri nikmat tersebut dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan kesempatan tersebut yang tidak semua orang mendapatinya. Banyak teman-teman kita ya, kawan-kawan kita, tetangga kita yang sudah tidak ada lagi ya. Mereka dahulu tahun lalu masih Ramadan bersama kita, ya sekarang sudah tidak bisa lagi Ramadan bersama kita. Amal mereka sudah terputus. Nah, kita masih hidup, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Yang jadi masalah, kita tidak mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan tersebut, sehingga ketika kita tidak bersiap-siap, maka Allah kurang memberi taufik kepada kita, sehingga kita kurang optimal di bulan Ramadan. Kalau para salaf dahulu, mereka benar-benar menghayati bahwasanya Ramadan adalah karunia yang sangat besar. Makanya disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya para salaf kalau sudah selesai bulan Ramadan, setengah tahun mereka berdoa agar Ramadan mereka diterima, dan setengah tahun lagi mereka berdoa agar bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jadi mereka benar-benar setahun penuh bersiap-siap dengan setengah tahun berdoa agar Ramadan diterima, dan setengah tahun berikutnya berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga mereka mempersiapkan diri. Sejauh mana kita mengagungkan bulan tersebut, sejauh mana kita akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, kita akan serius ketika di bulan Ramadan. Makanya saran saya untuk saya pribadi dan juga Bapak Ibu, kali ini Ramadan kita harus lebih
spesial, kita harus lebih optimal. Maka kita berusaha mengoptimalkan Ramadan kita. Di antaranya seperti membuat jadwal ngaji, mungkin jadwal kajian, jadwal sholat malam. Ya, intinya kita menjadwalkan diri kita, karena kalau kita tidak menjadwalkan diri kita, kita terkadang tidak ada target-target yang kita pasang, terkadang kita akhirnya lepas dan akhirnya tidak sama sekali. Dan kita pasang target yang tinggi, artinya kalau turun sedikit nggak ada masalah. Kita pasang target yang mungkin kita lakukan, dan target bisa banyak kita. Misalnya target menghatam Quran misalnya 2 atau 3 kali. Saya rasa tidak berat ya. 2 kali atau 1 kali minimal khatam Quran 2 atau 3 kali. Kita bukan para ulama yang khatam Quran sehari 2 kali ya. Ya. Imam Syafi'i disebutkan beliau khatam Quran sehari apa? 2 kali ya. Dan saya sering sampaikan, saya punya kawan umurnya sekarang 57 atau 58, dia Ramadan lalu khatam Quran 16 kali. 16 kali. Saya bilang gimana caranya? Ya dia serius. Al-Qur'annya dia pilih agak besar sehingga bacanya enak. Terus dia letakkan, dia serius, jadi benar-benar serius taruh tempat letak Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an baca seenaknya, enggak. Tempat duduk yang enak, taruh tempat, letakkan, kemudian dia bawa obat tetes air mata yang tidak capek. Artinya dia serius dan bisa khatam 16 kali. Bukan umurnya 24, umurnya berapa? 57. Lebih tua daripada antum semuanya. Artinya dia bisa membuktikan bahwasanya kalau ada kemauan, ada target, ada keseriusan, bisa. Cuma kita mau mentarget atau tidak. Dia bisa 16 kali dalam sebulan karena memang dia nggak ada kerjaan. Kerjanya cuma telepon, sehari 3 jam, sebulan kerjaannya cuma 3 jam. Kalau antum dengan kesibukannya mungkin ke rumah sakit atau ya mungkin targetnya nggak 16 kali, targetnya 2 kali, 3 kali. Oke, ini diantara target yang mungkin kita lakukan. Nah, kita tinggal bagi aja. Kalau saya ingin khatam 3 kali, berarti sehari 3 juz ya. 3 juz kurang lebih 3 juz setengah, 3 juz. Nah, ini ditargetkan. Kalau 3 juz kita bagi 5 salat 5 waktu, ya berarti berapa? Tinggal ya, berarti kalau 3 juz kan 30 lembar. 30 lembar bagi 5 berarti satu kali satu salat berarti harus 6 lembar. 6 lembar bisa 3 lembar sebelum salat, 3 lembar setelah. Artinya kalau mau bisa. Mau bisa. Apalagi ibu-ibu yang enggak ada kerjaan. Ibu enggak ada kerjaan kan? Paling kerjaan goreng-gorengan, kalau enggak GoFood selesai. Nah, ibu-ibu kerjanya banyak tentunya. Maksud saya semuanya bisa ditargetkan. Kapan lagi kita kalau udah mati selesai? Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, Innal Qur'an was-siyam yashfa'ani li ashabihima. Sungguhnya Al-Qur'an dan puasa memberi syafaat kepada orang yang baca Qur'an dan berpuasa. Yaqulu Al-Qur'an, Allahumma mana'tuhu minal akal wa syurb. Ya Allah, aku mencegah dia dari makan dan minumnya, dari syahwatnya. Fasyafi'ni fih, berikanlah aku izin untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Dan Al-Quran memberi syafaat. Kata Nabi SAW, Iqra'u Al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabihi. Baca Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi pembacanya. Yaqulul Quran, Al-Quran berkata, Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum bil lail, fasyafi'ni fih. Ya Allah, aku telah membuat dia tertunda tidurnya di malam hari gara-gara baca aku, maka izinkanlah aku beri syafaat kepadanya. Jadi inilah yang membuat kita serius supaya tidak Ramadan kita seperti yang lalu. Di antaranya target menghatamkan Quran 2 kali atau 3 kali. Saya kasih target yang wajar 2 atau 3 kali. Yang semua kita sibuk, masing-masing bekerja. Kalau target 10 kali berat, tapi kalau 2-3 kali bisa. Bagi orang yang hafalannya Quran kuat, ya, karena saya baca ulama dulu baca Quran hatam 2 kali. Mungkin atau tidak? Ternyata mungkin. Di YouTube ada seorang qari, dia baca Quran 30 juz 7 jam. Ada di YouTube. Dan cara bacanya bukan cepat, baca biasa tapi agak cepat tapi dengan tajwid, bukan tanpa tajwid. 7 jam selesai 30 juz. Artinya kalau ulama zaman dulu 14 jam bisa kan, sehari 24 jam. Dia bagi 2 waktu 7 jam 2 kali khatam, masuk akal maksud saya. Imam Syafi'i disebutkan khatam Quran sehari 2 kali masuk akal. Apalagi seperti beliau yang tentunya hafal Quran sejak kecil, umur 8 tahun sudah hafal Quran. Beliau baca Quran dengan cepat, dan ketika beliau baca dengan cepat,
Beda dengan kita. Beliau baca dengan cepat, dengan tafsiran semua di kepala beliau. Setiap ayat yang beliau, tafsirannya semua mengalir dalam hati beliau. Kalau kita tidak harus seperti itu, karena kita baca Quran aja nggak paham, apalagi tafsirnya. Ya. Oleh karenanya, saya kasih yang sederhana aja, hatam sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa. Terus target kedua, menghatamkan terjemah Quran, kalau bisa. Ini sudah cukup menyita waktu, baca Quran, 1 halaman baca terjemahannya. Kadang kapan-kapan pingin tertarik, klik. Makanya ada aplikasi Quran Tadabbur, nanti akan dimasukkan dalam aplikasi Bekal Islam juga. Baca aja, kapan mulai tertarik, kok terjemahnya apa, saya pingin tahu, klik. Disitulah kita menggerakkan hati kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Ini Allah kirim surat buat kita, yang semuanya bukan kemaslahatan Allah, tidak ada sama sekali, Allah tidak butuh kita. Semuanya demi kemaslahatan kita. Semakin kita dekat Al-Quran, semakin kita bahagia. Jadi kalau bisa baca Al-Quran 1 halaman, baca terjemahannya. Kapan kita ingin tahu isinya, klik. Ada tafsir Syekh Sa'di, tafsir Muyassar, ada tafsir Ibnu Katsir terjemahan bahasa Indonesia, dan sebagian ada tafsir yang saya tulis juga sebagian surat. Dibaca, baca satu-satu, baca. Nah, target baca Quran khatam, target baca terjemahan apa? Quran khatam. Itulah tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Karena tujuan utama dari baca Al-Quran adalah mentadabburi dan memahami kandungannya, bukan sekedar dibaca saja. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa tafahhumin wa ta'aqqulin khair min khatmah bila tadabbur, atau kama qala. Beliau berkata, baca 1 ayat saja dengan tadabbur, dengan memahami dan penghayatan lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak paham maknanya. Tidak paham maknanya. Bukankah Allah, Rasulullah SAW mencela orang-orang Khawarij yang mereka baca Quran? Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke hati, cuma di sini doang. Sekedar baca tapi tidak merasap ke hati. Karena mereka baca tanpa tadabbur. Mereka tidak ngerti maksud ayat tersebut. Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Baca Quran tapi tidak sampai dalam hati. Dan betapa kita dapati orang ahli baca Quran, ahli tajwid tapi pelaku maksiat. Karena Al-Quran cuma dijadikan hiasan, bukan dimasukkan hati. Bahkan ada dulu seorang ahli baca Quran membuka konser. Dia buka konser nyanyi perempuan, buka dengan baca Quran. Ini gimana? Quran lagu penyanyi wanita, biduan wanita, kemudian dibuka dengan qari internasional membuka konser tersebut. Waliyadzubillah ya. Sehingga baca Quran tidak membekas dalam aplikasi kehidupannya. Dalam kata-katanya tidak ada, ya. Karena Quran dijadikan hiasan, bahkan untuk sekedar mungkin mencari penghasilan. Maka kita tidak ingin gitu. Tapi ingin baca Quran yang buat kita bahagia. Bagaimana cara baca Quran yang kita bahagia? Kita baca terjemahannya. Kalau kita lagi kosong, baca tafsirnya. Aplikasi semua ada. Quran Tadabbur, dan insyaallah akan dimasukkan dalam aplikasi Bekal Islam. Insyaallah 5 Maret mudah-mudahan bisa launching. Ya sudah. Tinggal kita mengisi waktu untuk mengisi deposit kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara mengoptimalkan agar kita bisa optimal waktu di bulan Ramadan, di antaranya buat target. Ya. Target yang paling bagus baca Quran dan target baca tafsir. Tidak ada salahnya misalnya target baca juz amma. Tafsir juz amma selesaikan. Tafsir juz amma bacanya sambil bawa pena ya, jangan baca gini aja, enggak ya. Bacanya jangan ngantuk, kalau ngantuk tutup. Kita ingin memahami, maksudnya benar-benar kita hayati dan kita menikmati. Seperti kalau kita sedang baca novel, kita nikmat karena kita tahu alur ceritanya. Usahakan kita nikmat baca tafsir. Bawa pena, ada yang kita coret-coretin, nggak apa-apa, kita coret begini itu menempel di hati. Ya, kalau baca buku nggak ada coret-coretannya, ini biasanya cuma numpang lewat aja. Nggak, dicoret-coret, catat sebelah kiri. Saya kalau baca sengaja begitu, meskipun saya sudah paham, saya sengaja tulis sampingnya. Itu sekedar nulis aja, itu lebih menempel di hati. Karena kita tulis kesimpulannya. Berarti kita baca, kita pahami, kita tulis kesimpulannya, dia nempel 3 kali. Pertama kita baca, kedua kita pahami, bagaimana cara meringkasnya. Nah, ini sudah tiga lapis. Jadi pertama baca, kedua memahami, ketiga kita tulis kembali kesimpulannya. Rata-rata buku-buku yang saya baca saya kasih gituin. Ya, meskipun saya tidak buka lagi mungkin.
Tapi itu membantu saya untuk apa? Untuk perhatian. Untuk perhatian. Nah, bisa ini di antara target yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Kemudian di antara target yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah misalnya qiyamul lail, jangan pernah bolong. Kalau kita ternyata lagi safar, kita qiyamul lail sendiri. Meskipun 3 rakaat, meskipun apa 3 rakaat. Ya ikhwan, subhanallah, Ramadan pahala berlipat ganda. Sepakat ulama, pahala berlipat ganda. Semua jenis ibadah yang dilakukan bulan Ramadan semua berlipat ganda. Berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, baca Quran, salat malam, zikir, umrah, semuanya berlipat ganda. Saking begitu berlipat ganda sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Dan kita tahu bahwasanya umrah tidak sama dengan haji. Umrah hanya dikerjakan cuma 3 jam. Bulan Ramadan 4 jam lah saking padatnya. Haji berhari-hari dari tanggal 8 sampai tanggal 12, sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 7 hari. Paling tidak untuk masa ibadah haji bisa 7 hari atau 6 hari. Dan itu capeknya luar biasa, biayanya luar biasa. Ngantrinya aja sudah menyakitkan hati ngantrinya. 20 tahun, 30 tahun. Itu kata Nabi, kalau kamu umrah bulan Ramadan sama seperti haji bersamaku. Fadlullahi yu'tihi may yasha. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu kemuliaan Allah berikan. Allah mau obral pahala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah obral pahala bagi orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, di antara yang berhaji, yang umrah seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhai oleh Allah seperti dia beribadah lebih baik daripada 83 tahun. Maksud saya ini di antara syawahid, dalil-dalil yang membuktikan bahwasanya bulan Ramadan pahalanya tidak sama dengan di bulan-bulan yang lainnya. Siapa yang mendapatkan bulan tersebut, maka dia berusaha mendeposit amal soleh dia sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin, semampunya yang mungkin dia lakukan. Maka perlu tadi targeting yang saya sebutkan tadi. Ya. Baca Quran target, baca tafsir ada targetnya, baca terjemahan ada targetnya, di antara salat malam. Salat kita punya target, saya salat malam berusaha berjamaah. Bagi wanita kalau bisa berjamaah silakan, di rumah juga silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah buyutuhunna khairan lahun. Jangan melarang wanita keluar rumah ke masjid, jangan melarang wanita kalau hendak ke masjid, keluar rumah ke masjid, ya, untuk salat misalnya, untuk ngaji, untuk hadiri pengajian, tapi wa buyutuhunna khairan lahunna, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wanita kalau bisa khatam Quran di rumah, salat dengan anak sendiri, itu lebih afdal daripada dia harus keluar rumah. Tapi kalau dia ternyata di rumah malas-malasan, mending dia ke masjid. Jadi kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah memotivasi untuk salat di masjid, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam, salat tarawih sampai selesai, dia akan dicatat dapat pahala salat semalam suntuk. Nah, ini kita jangan sia-siakan. Setiap malam berusaha salat di masjid sehingga kita dapat pahala sampai sekarang kan salat sampai subuh. Bagi wanita yang bisa silakan, mau di rumah juga bisa, yang penting dia nikmati malam-malam Ramadannya. Di antara target yang bisa kita lakukan. Kemudian target yang bisa kita lakukan terkait dengan silaturahmi dan berbakti sama orang tua dan sedekah. Harus ada target. Saya bulan Ramadan ini orang tua saya masih hidup, saya ingin kasih hadiah berapa kali dalam sebulan. Sisihkan uang sebagian, belikan, menyenangkan orang tua di bulan Ramadan. Belikan baju baru kirim makanan ya. Silaturahmi. Undang acara buka puasa rame-rame kakak adik sesekali di rumah. Bismillah, bagus. Menyenangkan. Habis itu salat berjamaah rame-rame, habis salat berjamaah ngobrol-ngobrol kemudian pulang. Tapi jangan 10 malam terakhir. Malam 1 sampai malam 20 bebas. Bikin acara buka bersama. Betapa bahagia kita kumpul dengan keluarga, makan bareng meskipun sekali, 2 kali, tapi ini kesempatan kita bersilaturahmi di bulan Ramadan. Saya katakan ulama sepakat semua pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan secara kaman wa kaifan, secara kualitas dan kuantitas. Semua amal soleh di bulan Ramadan
ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kaman, secara kuantitas, kaifan secara kualitas. Kualitasnya lebih besar pahalanya, kuantitasnya lebih banyak, berdobel-dobel pahalanya. Maka lakukan ibadah yang bisa kita lakukan, baik ibadah mahdhu antara kita dengan Allah dan juga ibadah silaturahmi, bersedekah. Makanya Nabi SAW dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang bagaimana semangat Nabi di bulan Ramadan, ya. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan beliau di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Ketika Nabi bertemu dengan Jibril, Jibril alaihissalam datang sama Nabi di bulan Ramadan untuk murojaah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi murojaah di depan Jibril, diajarin. Ketika Nabi, kata para ulama, kenapa Nabi lebih dermawan lagi bulan Ramadan? Karena Nabi ketika fokus baca Al-Quran, mengurangi kesibukan di luar, fokus baca Al-Quran, maka semakin tinggi. Karena kita baca Al-Quran, ayat-ayat akhirat, ini kematian, akhirat, neraka, surga. Jadi jadilah dunia ini menjadi hina, menjadi rendah bagi kita. Yang buat dunia menjadi dalam hati kita karena kita jarang baca tentang berita akhirat. Kita baca berita dunia melulu. Ya, apalagi ibu-ibu berita tas, berita dompet, berita sepatu, di browsing padahal duitnya enggak ada. Duitnya enggak ada saja browsing, apalagi kalau punya duit. Jadi maksud saya ketika kita sering melihat dunia, maka masuklah dunia, jadilah dunia itu sangat bernilai di sisi kita. Kata Allah, tuhibbunal mala hubban jamma, kalian mencintai dunia dengan kecintaan yang besar. Sehingga sulit untuk kita keluarkan, sulit untuk kita korbankan. Tapi kalau kita sering baca akhirat, baca neraka, surga, matian, ini, udah jadi dunia menjadi ringan. Rasulullah SAW ketika murajaah Quran bersama Jibril alaihissalam, maka semakin rendahlah dunia di hadapan mata beliau, sehingga beliau lebih-lebih lagi dermawan. Wala Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas mengomentari, wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursal, dalam Sahih Bukhari. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih lebih cepat kebaikannya daripada angin yang berhembus. Ibnu Abbas memberikan perumpamaan, lihat angin berhembus. Angin berhembus itu apa? Angin berhembus itu dia punya dua sifat. Sifat pertama cepat, yang kedua merata. Pertama cepat berhembus, kedua apa? Merata. Nah, kebaikan Nabi di bulan Ramadan seperti itu kira-kira. Cepat Nabi berbuat kebaikan untuk orang lain dan merata. Di sana di sini ada kesempatan berbaik, beliau berbuat baik. Maka kita tidak bisa seperti Nabi. Itu maksud saya, di bulan Ramadan adalah kita sisihkan buat buka puasa keluarga. Ada kita sisihkan bikin kue buat tetangga. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita punya tetangga bikin kue, meskipun sekali. Temu anak-anak di jalan, kita bagi-bagi uang, anak di masjid. Bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan? Saatnya. Kalau kita udah jantung berhenti, sudah selesai, nggak bisa lagi. Dan jantung berhenti masalahnya kapan saja. Kapan saja jantung bisa berhenti, itu masalahnya. Oleh karenanya siapa yang dapat bulan Ramadan itu anugerah luar biasa, karena pahala berlipat ganda. Masing-masing beramal soleh dengan yang bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Yang paling terbaik adalah baca Al-Quran tentunya. Tapi bukan berarti melalaikan ibadah sosial. Ya. Nabi SAW fokus baca Quran, beliau itikaf, tapi ibadah sosial beliau juga jalan ketika di bulan Ramadan, maka beliau lebih dermawan daripada di bulan-bulan yang lainnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah target. Jadi kita tanwi, memvariasikan model ibadah kita, yang antara kita dengan Allah, antara kita dengan keluarga, silaturahmi, tetangga, lakukan. Ada duit, kalau nggak ada duit ya sudah, mau diapain ya. Kalau duit sisihkan. Inilah bersedekah di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bersedekah. Kemudian di antara cara agar kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan, kita berjanji sama Allah di bulan Ramadan tidak nonton YouTube kecuali pengajian. Tidak ada nonton berita kriminal, tidak nonton berita politik, tidak nonton kecuali pengajian. Janji sama Allah. Tidak nonton berita artis, apalagi berita janda, enggak ada. Pokoknya enggak ada. Saya Ramadan, saya kajian aja. Kalau kajian enggak ada. Ya. Harus kita berikrar di hadapan Allah. Ya Allah, doa, ya Allah kuatkanlah aku. Kuatlah pandanganku tidak melihat yang haram. Rugi antum hari lagi Ramadan kemudian lihat cewek lewat di situ. Rugi. Karena maksiat yang kita lakukan langsung mengurangi pahala ibadah kita. Bukankah melihat wanita yang terbuka auratnya adalah maksiat? Maksiat atau bukan Bapak-bapak? Maksiat. Bukankah ibu-ibu yang melihat lelaki tampan seperti Korea maupun
Itu maksiat. Ini orang tampan Korea, ya. Korea Utara, Korea Selatan. Maksiat. Itu ngurangi pahala. Sayang. Bukannya habis Ramadan kita maksiat lagi, enggak maksudnya. Jangan Ramadan jangan maksiat, kalau bisa jangan maksiat. Ini maksiat. Kita benar-benar jaga diri dari maksiat. Cara jaga diri maksiat, mustahil kita tidak bermaksiat kalau kita masih sering putar YouTube, Facebook, Instagram, pasti bermaksiat. Pasti atau tidak? Pasti. Kalau bisa beli YouTube Premium, enggak apa-apa, sudah yang enggak ada iklannya. Atau channel-channel yang tidak ada iklannya. Ya akhir rugi kita sudah baca Quran atau lewat cewek dan kita pasti melotot meskipun 1 detik. Repot, sayang kita berusaha bersihkan diri, kita kotori lagi, bersihkan hati, kotor lagi, kotorin hati. Jadi caranya saya berikrar, ya Allah bantulah diriku ya Allah, saya ingin Ramadan ini saya tidak, meskipun tidak mungkin tapi berusaha, saya tidak bermaksiat. Di antaranya saya menjaga pandangan saya, tidak melihat YouTube kecuali apa, pengajian, tidak ada berita kriminal, tidak ada berita persidangan. Mau dihukum mati, mau diapain, mau dicambuk, mau urusan, yang penting nanti. Ya, saya tidak ada berita politik itu maki-maki, tuduh menuduh, berita yang enggak jelas, sumbernya database-nya belum tentu benar, yang bawa berita belum tentu thiqah, entah fasik, entah munafik, entah ditambah-tambah, entah pesanan kita enggak tahu. Ya. Udahlah. Apalagi drakor sama drama India. Ya. Drama Korea sama drama India. Udah. Karena biasanya kalau Ramadan, televisi bikin acara sinetron Ramadan, sinetron Islami. Jadi ibu kesempatan merasa nonton sinetron dapat pahala, sinetron Islami. Ya Allah. Buang-buang umur. Harusnya baca Quran, menonton apa? Sinetron. Sayang. Kalau orang yang mengerti tentang agungnya Ramadan, dia pasti kekurangan waktu. Mau target banyak, Quran target, baca tafsir target, baca terjemah Quran target. Mungkin kita mau ada yang target mau tamatkan kajian kitab apa, kan di YouTube ada, tinggal nonton 1, 2, 3 terus ngisi waktu. Belum kita kepotong kerja pagi sampai sore kerja, waktu kapan lagi menonton drama Korea sama drama India ya. Nonton Dramendra dan Jatindra. Zaman saya dulu ya. Dramendra, Jatindra, Amitabh Bachchan ya. Sekarang udah ganti ya. Itu zaman-zaman tua, kehidupan depan ini paling ngerti. Zaman milenial sekarang udah ganti ya. Zaman dulu aluminium begitu ya. Habis waktu, habis umur, nonton berita. Ini yang paling saya bilang penghalang kita untuk mengoptimalkan Ramadan adalah buang-buang umur kita, tidak ada faedahnya. Ramadan masih saja ngomongin berita, komentar, analisa, nantilah habis Ramadan. Udah berhenti, udah ini enggak usah bisa gini ya. Enggak usah. Jadi berusaha tidak bermaksiat. Kemudian di antara maksiat yang kita latih diri kita selama Ramadan, latih diri kita. Jangan gibah sekalipun bulan Ramadan. Jangan gibah, latih diri kita. Menceritakan kejelekan orang, yang tahan mulut, hati ingin berbicara, mau bicara, apa? Oh, enggak jadi. Enggak. Sayang. Sampai sebagian sahabat kalau tidak salah Anas bin Malik berfatwa, gibah membatalkan puasa. Yang benar gibah membatalkan pahala puasa, bukan batalkan zat puasanya, tapi pahala puasa jadi gugur. Tapi sebagian salaf ada yang berfatwa, siapa yang gibah puasanya batal. Maka kita tidak menggibah dan tidak ikut menukil berita gibah. Latih diri kita puasa, tidak menceritakan kejelekan orang lain. Tidak menceritakan kejelekan istri, tidak menceritakan kejelekan suami, tidak menceritakan kejelekan ayah dan ibu, tidak menceritakan kejelekan tetangga, tidak menceritakan kejelekan teman-teman, apalagi kejelekan ustadz, jangan cerita, udah. Ramadan saya mau tutup mulut. Latih agar kita terbiasa. Saatnya kita melatih diri adalah bulan Ramadan. Terus kalau tidak demikian kapan lagi kita mau baik? Bapak Ibu, mau baik kapan lagi? Mau bulan Sya'ban lagi baru baik. Kalau bulan Ramadan kita tidak bisa baik sementara Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, pahala dilipat gandakan. Ada suara yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, ya baghiyal khair aqbil, cari kebaikan, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, berhentilah. Ada suara-suara yang menyuruh kita.
Terus kalau kita enggak baik bulan Ramadan, mau baik kapan lagi? Kalau enggak sadar bulan Ramadan, mau baik kapan lagi? Kalau enggak khatam Quran bulan Ramadan, mau khatam kapan lagi? Pahala sudah seperti itu. Kalau enggak sedekah di bulan Ramadan, mau sedekah kapan lagi? Subhanallah, waktu berlalu, hari malam pertama, malam kedua, tahu-tahu malam 30 tahu-tahu selesai. Sebagian orang Ramadannya biasa-biasa saja. Sebagian orang Ramadan keluar dengan amal maksimal, amal optimal. Perhitungannya semua di akhirat kelak ya. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, semangat untuk mengisi bulan Ramadan itu dimulai dari malam pertama. Begitu start maghrib, besok 1 Ramadan start maghrib langsung gaspol. Langsung baca Quran, langsung targetnya kita bikin buku target sudah. Sampai sini sesuai dengan target terus. Alhamdulillah. Setiap kita lewat target kita muji Allah, alhamdulillah atas kenikmatan kesempatan yang Kau berikan kepada aku. Alhamdulillah, puji Allah, puji Allah. Puji terus baca tafsir sampai segini. Alhamdulillah, target saya sudah sedekah. Tulis saja, nanti habis itu tinggal kita buang. Tapi untuk motivasi agar kita tidak lupa. Ya, tidak lupa. Kalau bisa kerja sama istri. Mama targetnya berapa kali khatam? 10 kali. Jangan ganggu saya ya. 10. Abi 1 kali aja deh. Mama kan nggak ada kerjaan. Jadi kerja sama suami istri. Sudah selesai targetnya enggak? Karena tidak ada teman terbaik untuk membuat kita semangat seperti istri kita. Kalau istri kita malas, sudah kita tambah malas ya. Kok setiap lihat kamu saya tambah malas? Lihat kamu tambah semangat, lihat kamu tambah malas. Kenapa? Lihat istri pikirnya dunia, terus bulan Ramadan lihat berita artis, bulan Ramadan lihat berita tas. Gimana kita enggak mau semangat? Istri yang lihatnya gitu-gitu mulu doang. Coba lihat istri baca Quran, lagi pulang dari baca Quran, doa nangis-nangis, siapa enggak semangat punya istri seperti itu? Sama istri juga lihat suami semangat kalau suaminya rajin ibadah. Jadi kerjasama, di antara kerjasama yang terbaik antara suami istri adalah kerjasama untuk beribadah di bulan Ramadan. Anak-anak pun demikian. Kita aktifkan mereka. Kalau kita punya duit sedikit, kita bikin hadiah. Siapa yang khatam sekian, ayah kasih hadiah. Tidak apa-apa, sesekali. Siapa yang hafal, siapa yang khatam baca buku juz amma, ayah kasih hadiah. Nanti ayah kasih pertanyaan dulu. Kalau bisa jawab, kasih hadiah. Kalau enggak, ini baca. Kasih semangat mereka. Sehingga mereka ada kegiatan. Apalagi anak-anak yang libur bulan Ramadan. Aduh, itu repot. Ujian berat bagi kita. Bulan Ramadan libur, kemudian HP mereka pegang. Selamat jalan sudah. Kapan baca Quran? Maka mereka khatam drama Korea 40 seri, khatam bulan Ramadan. 60 seri sehari 2 kali khatam. Dan subhanallah, film Korea itu enggak ada berhenti iklan di YouTube. Saya lewat terus. Iklan ini dia judulnya enggak pernah ngeklik, tapi subhanallah jalan terus iklan. Ini gimana anak muda enggak nonton? Ya, iklannya menarik-menarik semua. Cowoknya menarik, ceweknya juga apa? Menarik. Repot. Cowoknya sudah seperti cewek. Habis umur tidak terasa, anak-anak kita pun buang-buang umur. Maka kita membuat mereka semangat dengan memberi hadiah-hadiah pada mereka, target-target yang bisa mereka lakukan. Ini mungkin ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa saya sampaikan untuk memotivasi kita semua semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu masih bisa Ramadan ini sih, kita enggak tahu ketemu atau tidak. Kalau yang bisa punya rezeki untuk umroh, silakan umroh. Umroh dengan berjuang di sana. Mungkin ada umroh yang agak murah, harus agak jauh, tidak apa-apa, berjuang. Bintang 3 agak belakang, tapi tidak apa-apa. Saya ingin umroh di bulan Ramadan. Kalau punya rezeki, kalau enggak ya tidak harus. Kita bisa masuk surga tidak harus ke sana. Tapi optimal waktu. Terutama 10 hari terakhir. Saya sering sampaikan juga, saya lupa, kalau sudah sebelum 10 terakhir, semua kegiatan duniawi selesaikan. Sebelum masuk 10 hari terakhir. Karena kita harus lebih optimal lagi, maksimal lagi 10 hari terakhir. Kalau mau beli baju lebaran anak-anak, beli sebelum 10 hari terakhir. Kecuali yang gajinya keluar tanggal 25 Ramadan, itu lain cerita. Tapi kalau gajinya keluar sebelumnya, berusaha beli baju anak-anak lebaran sebelum 10 malam terakhir. Mau persiapan beli makan untuk bikin kue lebaran, beli sekarang kalau punya duit. Kalau belum perlu beli makanan sebulan atau 10 hari terakhir, masukin ke freezer. Jadi enggak keluar-keluar ke sana ke mall, ke sana kemari. Lagi Jakarta macetnya luar biasa. Sungguh menyedihkan di malam-malam ganjil 10 malam terakhir, orang-orang itikaf di masjid, kita itikaf di mall.
jalan sana jalan sini, lihat ngotori mata, lihat cewek di mall banyak. Auzubillah ya. Jangan sampai demikian ya. Ini kadang-kadang masalahnya ibu-ibu yang ngajak, ayo papi, ayo. Kemana? Ke mall. Buat apa? Cuci mata. Cuci mata, ngotori mata, bukan cuci mata. Lihat maksiat di situ. Jadi diatur supaya semua urusan duniawi selesai sebelum 10 hari terakhir kalau memungkinkan. Ingatlah kalau kita dapat 10 hari terakhir dapat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka pahalanya luar biasa, lebih baik daripada 83 tahun. Kalau malam ada 10 jam, maka setiap jam yang kita lewati sama dengan 8,3 tahun. 2 jam kita lewati berarti sekitar 16,6 tahun. Luar biasa. Siapa yang kuat baca Quran 16 tahun? Enggak ada. Kita baca 2 jam sudah seperti baca. Ini kalau kita mau matematikakan, tapi perhitungannya tentu tidak begitu. Perhitungannya satu malam diridhoi oleh Allah lebih baik daripada 83 tahun. Makanya disebutkan di antara rahmat Allah kepada umat Muhammad, umur mereka pendek, tapi mereka diberi kesempatan untuk memiliki amalan yang mewakili umur yang panjang. Di antaranya kalau mereka bertemu malam Lailatul Qadar, mereka diberi bonus 83 tahun. Siapa yang dapat Lailatul Qadar 10 tahun berturut-turut, seakan-akan dia telah diberi umur 83 tahun semuanya dalam ketaatan. Dapat diberi umur 830 tahun semua dalam ketaatan. Maka hanya orang bodoh yang menyanyiakan hal tersebut. Demikian Allah taala alam bisawab. Pada para dokter, para hadirin dan hadirat, para pemirsa yang bisa saya sampaikan semoga menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kita sebagai dokter, saya terus sekarang sudah 5 tahun dan sudah di 3 tempat. Iya, masya Allah. Bulan Ramadan juga 3 tempat, atau jadi 7 tempat bulan Ramadan? Alhamdulillah. Ya kadang kalau pas di bulan Ramadan yang praktek biasanya jam 7 malam itu sekarang di terawihnya nggak ikut. Terawih sendiri. Atau misalnya kalau kita mau ngambil bulan Ramadan itu kita mau cuti, kadang kalau seperti saya kerja di rumah sakit cuma ada 2 dokter anak, itu juga kadang rumah sakit kadang kita masih praktek. Di rumah sakit maunya Pak Dokter 24 jam kalau bisa. Jadi saya cuma ada 2 dokter di situ. Oh, sedikit, yang dokteran cuma sedikit. Pagi 1 orang, Malam 1 orang. Oke. jadi kadang-kadang Kadang-kadang dapat jatah malam. saya menanyakan dalam kondisi yang seperti itu, karena mungkin kalau kita mau untuk diri sendiri barangkali bisa sih kita mengambil cuti gitu. Ya. Kebutuhan ya. Tapi Masyarakat. saya berpikir profesi kita ini nggak cuma sekedar untuk mungkin makan pada sana, tapi juga mungkin ada di ibadah kita di sana untuk melayani. Jadi Iya. saya ingin mendapatkan arahan dari itu. Sebaiknya kalau seperti itu, saya selalu masih beli saya takut aja. Ya, menurut saya Pak Dokter ya, saya juga sama dengan Pak Dokter. Maksudnya, kadang saya mengorbankan diri saya dengan banyak kajian sehingga saya juga lupa untuk dekatkan diri saya dengan Allah. Padahal kajian pun juga ibadah ya. Tapi kalau saya praktek para ulama seperti Imam Malik rahimahullah, beliau selalu menyampaikan ilmu hadis di Masjid Nabawi. Tapi ketika bulan Ramadan beliau tutup kajian. Benar kita orang butuhkan kita, tapi kita harus ada waktu kita berdua-duaan dengan Allah. Ada waktunya. Kita sudah berkhidmat kepada masyarakat dari pagi sampai sore, sudahlah. Maksud saya, kapan lagi kita mau? Benar itu ada pahalanya, tapi pahala tersebut masih tercampur niat kita duniawi atau ukhrawi. Beda ketika kita selesai jam 5, udahlah malam kita, udahlah saya sudah cukup. Cari dokter lain. Dokter muda masih ada. Maksud saya, lebih baik begitu. Kita nggak tahu kapan lagi dapat Ramadan. Benar, meskipun kita mengobati orang ada pahala, tapi kita butuh waktu untuk bersendirian.
Nabi SAW selalu waktunya untuk umatnya, tapi begitu Ramadan beliau i'tikaf. Ada waktu kita harus berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang tersebut yang terbaik adalah bulan Ramadan. Jadi silakan dokter-dokter kegiatan, dan memang orang yang muslim tentunya bulan Ramadan tetap bekerja. Para sahabat dulu bekerja, bukan tidak bekerja. Tapi mereka punya waktu untuk berdua-duaan. Kalaupun dokter misalnya sangat diperlukan, tidak bisa tidak, minta cuti, pokoknya 10 hari terakhir saya mau i'tikaf misalnya. Intinya kalau saran saya ada yang memang kita untuk umat juga, tapi ada namanya prioritas untuk perbaiki diri kita. Kita harus berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam kerja kita mulai start jam 7 sampai jam 5, saya rasa sudah cukup banyak yang bisa kita bantu. Setelah itu stop, udah saya mau ibadah Ramadan khusus. Habis Ramadan mau sampai jam 12 malam juga enggak apa-apa. Ya, wallahu alam bisawab, itu pandangan saya ya. Ada yang bertanya? Salam. Kurang dengar, dokter. Iya. Wallahu alam bisawab. Para ulama khilaf tentang kadar minimal i'tikaf. Ada yang mengatakan i'tikaf harus 10 hari atau 9 hari, 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan i'tikaf 1 siang atau 1 malam. Ada yang mengatakan i'tikaf harus 1 hari penuh, 24 jam. Ada yang mengatakan siang saja atau malam saja. Ada yang mengatakan i'tikaf tidak dibatasi waktu tertentu. Dan itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Orang i'tikaf 1 jam, 2 jam boleh ya. Saya sempat menguatkan pendapat bahwasanya i'tikaf harus 1 siang atau 1 malam. Tetapi kalau pendapat yang mengatakan i'tikaf yang penting lama di masjid, tidak dibatasi harus 1 siang atau 1 malam, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Itu pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala, karena memang tidak ada batasan yang datang dari syariat. Yang ada Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya nazartu an a'takifa fil Masjidil Haram naharan atau lailan." Saya pernah bernazar fil jahiliyah an a'takifa fil Masjidil Haram lailan. Saya pernah bernazar i'tikaf di Masjidil Haram 1 malam. Kata Rasulullah SAW, tunaikan nazarmu. Di situ Umar mengatakan 1 malam. Dalam riwayat 1 siang. Sehingga mereka menjadikan dalil bahwasanya i'tikaf itu minimal 1 siang 1 malam. Tapi saya lihat itu pembatasan tidak sharih. Pembatasan harus segini tidak sharih, maka saya kembali pada pendapat mazhab Syafi'iyah bahwasanya, dan ini juga mazhab yang lain juga, bahwasanya yang penting duduk yang lama. Namanya i'tikaf secara bahasa itu ukuf, yaitu menempati suatu tempat dengan waktu yang lama. Semakin lama semakin baik. Jadi kalau ibu-ibu ke masjid kemudian niat i'tikaf, meskipun 2 jam 3 jam baca Quran misalnya, dengan tetap menjaga diri, tidak berhias, kemudian di pojok jauh dari pandangan lelaki, bisa konsentrasi, bukan ngobrol-ngobrol di masjid. Datang bawa peralatan, bawa meja, bawa ini, bawa obat tetes mata seperti saya bilang tadi. Udah baca. Target, belum selesai target, HP dimatiin. Ya. Insyaallah enggak apa-apa. Insyaallah bernilai apa? I'tikaf. Wallahu alam bisawab. Bagaimana dengan orang yang misalnya kalau sebelum terakhir itu bertepatan dengan mereka bisa dapat pahala juga? Tentunya pahala mereka kurang, mereka tidak i'tikaf, tapi mereka dapat pahala berbakti sama orang tua. Ya. Mereka dapat pahala berbakti sama orang tua. Karena di antara memang momen yang paling indah ketemu orang tua, yang menyenangkan hati orang tua adalah ketika Lebaran. Maka malam 27 kalau bisa malam 27 lewat dulu. Malam 27 sholat, habis sholat langsung jalan. Kalau memang perjalanan harus berhari-hari. Atau tanggal 28. Mudik enggak ada masalah, insyaallah. Kita terlewatkan i'tikaf, memang kita terluputkan dari i'tikaf, tapi kita ada ibadah yang lain. Yang ibadah tersebut tidak kalah pentingnya, yaitu berbakti kepada orang tua. Karena kita berkesempatan ketemu dengan mereka jarang ya, kalau orang tua dekat-dekat sini udah i'tikaf aja. Tapi orang tua, misalnya antum di Jakarta, orang tua di Lampung, orang tua di Palembang, orang tua di Aceh, orang tua di Makassar, ini repot ya. Maka pengen mudik ya mudik aja lah, i'tikaf tinggal. Kita i'tikaf alhamdulillah sudah 5 hari, 6 hari, 7 hari, sisanya kita
mudik. Kalau orang tua izinkan udah ketemu, kita datang, mak saya itikaf di masjid ini ya, malam ini ya, nanti besok pagi saya keluar. Mungkin mama izinkan, udah malam kita itikaf di masjid di kampung mama. Kan bisa. Ya. Nah, sementara kita di perjalanan kita dengar kajian, dengar sirah kayak apa, kayak ada yang nyetir satu hari sudah putar sirah, sudah berapa jilid kita dengar, isi waktu. Ya. Allah alam bisawab. Witir cuma sekali, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam sehari, dalam semalam, kecuali satu witir satu kali aja. Jadi kalau kita sudah sholat bersama imam di masjid sampai witir selesai, kalau kita ingin sholat aja, tapi jangan witir, 2 rakaat, tidak usah witir sudah tadi. Ya, witir itu paling afdal terakhir, tapi dia tidak syarat harus terakhir. Yang paling afdal witir adalah penutup, tapi dia bukan syarat harus apa? Terakhir. Rasulullah SAW pernah sholat 2 setelah 7. Rasulullah SAW pernah sholat 2 rakaat setelah selesai sholat 7 rakaat, berarti dia genap setelah ganjil. Itu dalil bahwasanya witir adalah yang terbaik akhir, tapi dia bukan syarat witir harus terakhir. Kalau seorang sudah sholat sama jamaah witir sampai selesai, kemudian terbangun jam 3 pingin sholat lagi, sholat, tapi 2 rakaat tanpa witir. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila pahala dilipat gandakan, amalan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan, apakah masanya di bulan-bulan suci lain? Apakah apa? Apabila amalan pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan, apakah seperti yang saya dengar bahwa di bulan-bulan suci lain maksiat juga dosanya dilipat gandakan? Apakah seperti itu juga? Wallahu a'lam bishawab. Yang datang hadis-hadis tentang pahala. Tapi tentunya maksiat di bulan Ramadan tidak sama dengan maksiat di luar bulan Ramadan. Tapi apakah dilipat gandakan saya tidak tahu. Tapi kalau kualitas beda. Kalau dilipat gandakan berupa kuantitas mungkin tidak, tapi kalau dilipat gandakan secara kualitas iya. Artinya kalau gampangnya gini, kalau kamu melihat cewek di bulan Sya'ban, dosanya dipentung pakai tongkat, kalau Ramadan dipentung pakai besi, gimana gitulah, sama-sama pentung sekali, cuma satunya pakai besi, satunya pakai tongkat. Tapi dia dosa lebih berat di bulan Ramadan, seperti di bulan Ramadan, kemudian Asyhurul Hurum di bulan-bulan haram di tanah Mekah. Para ulama mengatakan tidak dilipat gandakan secara kuantitas, tapi diperbesar secara kualitas. Allah alam bisawab. Waalaikumsalam. Mau bertanya, kita sering mendengar pada saat bulan Ramadan pintu neraka ditutup, surga dibuka. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Dan satu lagi, setan diikat. Yeah. Berarti kalau nanti ada yang berbuat maksiat pada bulan itu, ya kita kan selama ini mengkambing hitamkan setannya. Terus berarti siapa nih Ustaz? Mengkambing hitamkan diri sendiri. Selama ini kambing coklat, ternyata kambingnya hitam, ketahuan. Ya, sama-sama. Jadi kita tahu surga punya pintu, 8 pintu, kemudian neraka punya 7 pintu. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Bahwasanya neraka punya 7 pintu, masing-masing sudah ada jatah orang masuk ke pintu tersebut. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka dibuka. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Pertanda rahmat Allah sedang sangat besar, dan itu pertanda mudah untuk masuk surga di bulan Ramadan. Pasti demikian. Saking begitu Allah memuliakan bulan Ramadan sampai pintu surga Allah buka meskipun enggak ada yang masuk. Tapi itu tanda bahwasanya sangat mudah untuk masuk apa? Surga. Ya. Dan sulit untuk masuk neraka di bulan Ramadan. Di antara bukti mudah masuk surga dan sulit masuk neraka, di malam-malam bulan Ramadan ada seruan yang menyeru, ya.
Wa yunadi munadin, kata Nabi, setiap malam itu ada yang menyuruh, ya baghiyal khairi aqbil, mungkin malaikat menguntungkan apa, menyuruh dalam hati kita, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah. Wa suffidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dalam sebagian riwayat suffidat maradatu syayatin, dibelenggu gembong-gembong setan. Maka dibawakan hadis yang umum, dibelenggu setan-setan, dibawakan kepada dibelenggu gembong-gembong setan. Jadi gembong-gembong setan yang dibelenggu, setan kerocok-kerocok masih berkeliaran. Dan kita perlu ketahui bahwasanya maksiat terjadi karena dua faktor, faktor eksternal dan faktor apa? Internal. Faktor eksternal adalah setan baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Faktor internal adalah nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Ketika seorang jiwanya sudah terlatih oleh setan, taruhlah setannya lagi liburan, dia sudah terlatih. Dia enggak butuh setan untuk bermaksiat. Dia sendiri sudah parah. Makanya ada sebagian orang yang rusak sampai dikatakan dulu dia belajar dari setan, sekarang setan belajar sama dia. Saking apa? Saking rusaknya. Oleh karenanya maksiat yang terjadi harus diakui lebih sedikit. Diakui lebih apa? Sedikit. Ramadan orang PSK saja kadang malu-malu buka di malam apa? Ramadan, malu-malu ya. Atau malah bikin gratisan bulan Ramadan. Mereka malu ya. Nah, maksiat berkurang. Orang khamar minum apa semua berkurang. Ada tetap ada tapi berkurang. Ya, sehingga menunjukkan kalau ada yang masih bermaksiat di bulan Ramadan menunjukkan memang jiwanya bermasalah. Karena faktor eksternal berkurang, yang sekarang mendominasi faktor apa? Internalnya. Internalnya jiwanya yang rusak. Wallahu alam bisawab. Baik, sudah Bapak Ibu? Satu lagi, alhamdulillah, satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang Bu, saya kurang dengar, agak besar dikit. Kalau kita merasa sudah tahun selama itu berjalan, tapi peningkatan kualitas kita itu tidak banyak berjalan. Kita memang punya target, tapi kok rasanya lambat sekali gitu hubungan dengan kita yang mengatakan. Kemudian juga misalnya dengan ada korban, saya nggak pernah merasa bisa mendapatkan itu kira-kira bagaimana caranya dia bisa meningkat dari awal. Yang kita bisa lakukan hanya berusaha, ya. Berdoa dan berdoa, husnudzan kepada Allah. Tuhan kita tuh maha baik. Kalau dia tahu kita sudah berusaha semaksimal mungkin, dia akan terima amal ibadah kita ya. Kita sudah berusaha. Kita mungkin tidak sama seperti para ulama yang luar biasa. Kita ya begini, tinggal di sini Jakarta Selatan. Kemudian suasana seperti ini. Terkadang nilai-nilai agama tidak begitu kuat, suasana tidak mendukung, tapi kita berusaha. Kita berusaha baca Quran, kita berusaha ke masjid, kita berusaha masalah kita semakin meningkat atau tidak serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlu adalah kita berusaha. Kalau kita punya target lebih baik, insyaallah berarti kita lebih baik ya. Masalah hati, masalah hakikat serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, meskipun kita merasa tidak lebih baik, tapi kita berusaha dan Tuhan kita maha baik. Kapan kita berusaha lebih baik, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita dan dicatat lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin saja yang saya sampaikan pada para dokter, Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada kita, mudahkan kita untuk bisa berpuasa dengan semaksimal mungkin, beribadah di bulan Ramadan seoptimal mungkin. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.